Saya bilang, saudara ya, Anda harus memaafkan Prabowo. Sekalipun dia banyak dosa, ya apalagi kepada etnik Cina ya, pada etnik Tionghoa. Tetapi jangan lupa, Prabowo sendiri half Tionghoa loh. Dia separuh Tionghoa loh. Artinya, apapun yang Prabowo lakukan, itu semua adalah politis. Bukan dasarnya orang seperti itu. Beda dengan si Anies. Ya, beda dengan si Ganjar. Nah, itu kita mesti bedakan. Kalau Ganjar itu benar-benar dikendalikan oleh orang lain. Kalau Prabowo dia yang kendalikan, itu masa. Artinya, dia bisa bawa tetapi ingat, dia seorang monster. Prabowo ini seorang monster, saudara. Nggak mungkin masih bisa hidup 10 tahun lagi udah bagus Prabowo itu. Anaknya bagaimana? Anaknya kita tahu, ya kan? Anaknya sekarang ada di Prancis. Ya kan, dan dia tidak tertarik sama sekali dengan politik dan masuk. Intinya kecuali nanti Indonesia menerima gerakan pelangi, mungkin bisa anaknya jadi presiden nanti. Tapi kalau Prabowo mau persiapkan kalau Indonesia jadi negara pelangi, malah lebih bagus lagi, malah lebih bagus lagi. Artinya anti katrun. Jokowi dia pakai Maruf Amin karena dia nggak punya power sama Islam. Makanya dia pakai Maruf Amin, dia jual diri. Maaf kata saudara ya, Jokowi jadi gigolo sekarang ini. Ya Anda mau tersinggung mau enggak, kenyataannya itulah. Dia jadi gigolonya Islam sekarang si Jokowi ini. Dia harus jual diri. Nah, Ganjar, wah itu gigolo kelas berat itu. Prabowo, oh enggak, dia pemakai. Dia user. Maksudnya Ganjar dengan Prabowo. Kalau menurut saya, kalau presidennya Prabowo, wakilnya siapapun udah nggak ngefek lagi. Karena dia sendiri sudah punya dia sendiri drive-nya kenceng banget dia itu ya. Beda kalau Ganjar pasti nanti wakilnya kadrun. Coba lihat aja, jangan nggak percaya, karena dia nggak bisa kendalikan kadrun. Kan? saya kok punya feeling ini kan si Ganjar ini petugas partai, saya kok punya feeling ini bakalan VP-nya ini bakalan si Puan. Jadi sekalian kalau itu terjadi, maka suara nasionalis kumpul jadi satu di situ. Maka si Prabowo, vice presidennya Puan, itu cocok gitu. Beli langsung tuh, saudara. Saya sarankan Anda beli, putus langsung tuh. Satu partai. Bungkus. Satu partai. Ya, pokoknya siap-siap rezim Orde Baru kembali ke Indonesia. Lanjut Pak Paul. Jadi gini Pak, kembali ke topik politik sedikit ya. Kalau ya lanjut. Itu ya hanya ini, saya hanya menggugah pemikiran teman-teman di Zoom ini. Apakah kita bisa mempertimbangkan dua hal sebenarnya paling penting? Ya kalau menurut saya, pertama, siapa capres yang berani mencabut SKB 3 menteri yang menghambat pendirian rumah ibadah? Yang kedua, normalisasi hubungan dengan Israel gitu. Karena sebetulnya Pak Raja Uti, kalau dia sudah berani buka Israel di Indonesia, normalisasi hubungan Israel di Indonesia, itu semua lewat semua. Artinya orang ini berani ngelawan arus, Pak. Iya Pak, itu aja. Jadi menurut saya kalau orang yang seperti ini ya cocok buat dipilih gitu Pak. Cocok. Nah itu cocok. Ya tinggal sekarang ada nggak yang berani seperti itu? Itu persoalannya Pak Paul. Masalahnya kalau cuma janji kosong seperti yang sekarang ini, ya percuma Pak. Sampai sekarang justru kita malah semakin sulit membuat rumah ibadah gitu ya. Jadi ya itu sih kalau pertimbangannya buat dari sisi pandangnya orang Kristen gitu ya. Yang kedua ya kalau soal normalisasi itu ya karena saya lihat sejarah yang ada sekarang itu paradigma geopolitiknya sudah berubah dengan era tahun 50 tahun 60-an. Solusi two state solution itu kan sudah terjadi, tetapi nggak mungkin. Artinya Palestina merdeka tapi dengan sisi yang lain cost-nya itu adalah Israel harus musnah dari muka bumi, itu nggak mungkin. Israel is real gitu Pak Paul. Nggak bisa. Oke, silakan ada Pak Paul Dere ini. Ya lanjut, Paul Dere. Pak Paul, apa kabar? Lagi Tel Aviv ya? Iya, lagi di Haifa Pak, saya Pak. Iya, kemarin kita tur
kita ke tempatnya Nabi Elia itu di daerah situ juga ya Pak Pol. Saya ke situ, wah saya bilang mujur juga ini kan yang berbicara dengan Tuhan Yesus kan hanya dua nabi kan, Moses dan Elia. Wah senang juga Pak Pol di Tel Aviv nih. Tapi pilihannya kita soal pemilu banyak berdoa lah. Tapi figur Pak Prabowo sih saya gimana ya, orangnya tegas. Cuman kalau dia tergantung kadrun juga agak repot. Kira-kira gimana Bapak menurut Bapak? Ya, jadi begini Pak, menurut saya ya Pak, menurut saya nggak ada orang nggak punya masa lalu yang buruk. Saya juga punya masa lalu yang nggak baik Pak, ya kan? Semua orang punya masa lalu yang nggak baik. Tapi dalam prosesnya orang belajar. Nah, kemarin Pak Jenderal Tobing bilang begini sama saya. Memang Prabowo itu dilahirkan untuk belajar dari banyak kesalahan. Saya itu langsung bilang, nah itu loh Pak Tobing. Prabowo itu dilahirkan dan Prabowo itu menjadi dewasa karena dia banyak sekali melakukan kesalahan. Itu tuh kalimat itu bagus, ya, saudara-saudara. Saya bilang saudara ya, Anda harus memaafkan Prabowo. Sekalipun dia banyak dosa, ya apalagi kepada etnik Cina ya, pada etnik Tionghoa. Tetapi jangan lupa Prabowo sendiri half Tionghoa loh, dia separuh Tionghoa loh, ya. Dan keluarganya juga separuh Kristen. Adiknya adalah aktivis di dalam gereja, aktivis kekristenan, dan penyumbang yang sangat besar untuk gereja. Nah, artinya apapun yang Prabowo lakukan itu semua adalah politis, bukan dasarnya orang seperti itu. Beda dengan si Anies, ya, beda dengan si Ganjar. Nah itu kita mesti bedakan. Kalau Ganjar itu benar-benar dikendalikan oleh orang lain. Kalau Prabowo dia yang kendalikan, itu masa. Artinya dia bisa bawa, tetapi ingat, dia seorang monster. Prabowo ini seorang monster, saudara. Ya, Anda tahu kalau seorang monster, nah Anda harus siap kapanpun. Tetapi kalau Anda mau melakukan perubahan, terus Anda pakai seekor kelinci untuk mengubah Indonesia ini, nggak bisa. Kalau Anies jelas, Anda pasti akan digorok nanti sembelih, akan jadi khilafah pasti, ya. Tetapi kalau Anda pakai Ganjar, dia seekor kelinci. Nah, Anda harus pakai monster, pakai singa pun nggak cukup. Anda harus pakai monster. Prabowo itulah monster. Tetapi sekali Anda masukkan monster itu, ya Anda tahu apa yang terjadi. Tapi bersyukurnya Prabowo itu, maaf ya saudara, kita tahu anaknya Prabowo nggak mungkin jadi presiden kan? At least buat 20 tahun mendatang. Nggak mungkin, saudara. Dan Prabowo mau siap berapa lagi? Sekarang ini Prabowo usia sudah berapa? Ya kan? Nggak mungkin. Masih bisa hidup 10 tahun lagi, udah bagus Prabowo itu. Anaknya bagaimana? Anaknya kita tahu. Ya kan? Anaknya sekarang ada di Prancis. Ya kan? Dan dia tidak tertarik sama sekali dengan politik dan masuk. Intinya, kecuali nanti Indonesia menerima gerakan pelangi, mungkin bisa anaknya jadi presiden nanti. Tapi kalau Prabowo mau persiapkan kalau Indonesia jadi negara pelangi, malah lebih bagus lagi, malah lebih bagus lagi. Artinya anti kadrun. Nah itu loh Pak Paul Dere. Jadi ini dinyalakan aja. Kalau minta tolong Ardo atau siapa Pak Paul Dere biar dinyalakan aja. Jadi kita bisa diskusi. Maksudnya mikrofonnya jangan di. Pak Paul, Pak Teddy juga, juga dinyalain mikrofonnya itu Pak Teddy. Pak Paul, kan, ya, lanjut. Si Prabowo ini tahun ini 73 tahun loh. Itu harus consideration juga. Nggak apa-apa, artinya selama Prabowo itu kita asal wakilnya hati-hati juga. Nanti tiba-tiba wakilnya nanti si Habib Rizik lagi mumet dase. Kalau Prabowo itu ya wakilnya harus ini juga. Jangan siapa namanya nanti. Aduh, kalau Prabowo dan pasannya wakil itu siapa? Kalau misalnya kayak Jokowi, tapi kemarin ya Sandiaga Uno jadi tempeleng kok sama Prabowo, dia berani kok, dia nggak urusan wakil. Jadi beda kalau Jokowi dia pakai Ma'ruf Amin karena dia nggak punya power sama Islam, makanya dia pakai Ma'ruf Amin, dia jual diri. Maaf kata saudara ya, Jokowi jadi gigolo sekarang ini. Ya Anda mau tersinggung mau enggak, kenyataannya itulah dia jadi gigolonya Islam sekarang si Jokowi ini, dia harus jual diri. Nah, Ganjar, wah itu gigolo kelas berat itu.
Prabowo, oh enggak, dia pemakai, dia user, saudara. Ya, kalau ada banyak gigolo, dia usernya, gitu. Kalau banyak lonte, dia usernya. Nah, maaf ya, saudara, kan kita cerita ngomong ini kan para pelacur politik ini kan, kita cerita para pelacur politik, para lonte dan gigolo politik. Prabowo adalah user, saudara. Ya, tapi kalau Jokowi, Ganjar, mereka gigolonya, ya, usernya itu Megawati, Prabowo itu usernya, saudara. Nah, sekarang tinggal nanti siapa wakilnya. Nah, tapi saya kira kalau Prabowo yang jadi presiden, wakilnya siapapun nggak masalah. Lanjut. Pak Paul, ada narasi sekarang kan berusaha memasangkan antara GP dengan Prabowo. Nah, padahal kan jujur ya, saya sendiri kan sebenarnya malas bicara politik. Ada narasi-narasi yang bertebaran di medsos sekarang itu kan berusaha untuk memasangkan GP Prabowo atau Prabowo GP. Nah, kira-kira gimana itu menurut Pak Paul? Maksudnya Ganjar dan Prabowo. Kalau menurut saya kalau presidennya Prabowo, wakilnya siapapun udah nggak ngefek lagi, karena dia sendiri sudah punya, dia sendiri drive-nya kenceng banget ya itu ya. Beda kalau Ganjar pasti nanti wakilnya kadrun. Coba lihat aja, jangan nggak percaya, karena dia nggak bisa kendalikan kadrun. Umat, saudara. Balik lagi, karena Ganjar adalah gigolo. Nah, itu loh. Nangkep nggak sih, saudara? Nangkep, Pak Paul. Jadi artinya begini, decision maker itu kalau misalkan Prabowo ya memang dia sendiri yang membuat, Pak Paul, gitu. Ini bukan tergantung situasi lingkungan gitu. Iya. Jadi saya kira dia yang akan membuat, dan kalau digabungkan keduanya saya malah nggak setuju. Kenapa? Kompetisi politik di Indonesia jadi kurang seru, Pak. Jadi kita nggak bisa mendapatkan calon yang betul-betul teruji. Jadi biarlah mereka bersaing gitu. Terserah nanti mana rakyat yang pilih gitu ya. Mau pilih Ganjar, mau pilih Prabowo. Ya kalau kita jelas lah, kita nggak akan memilih Johanis kan gitu kan. Nah. Johanis. Aduh. Cuman ada masalah lagi, Pak. Masalah lagi begini. Kalau ada Ganjar dan ada Prabowo, maka suara nasionalis akan terpecah, Pak. Ya, itu memang ada masalah di situ, Pak Paul. Tapi yang saya lihat dari beberapa survei dari lembaga-lembaga survei, itu kalau saya lihat Johanis ini nggak bisa naik dari sekitar 20, 21, bahkan ada yang belasan gitu. Kenapa? Mungkin di satu sisi masyarakat sudah sadar politik identitas itu kalau digunakan juga nggak jauh pengalaman waktu Pilkada DKI menurut saya, Pak Paul, gitu ya. Kelihatannya ada semacam kesadaran di situ ya, sedikit ya, tapi kita nggak tahu apakah kita masih tetap jadi orang yang bodoh, bangsa ini tetap jadi bangsa yang bodoh, mau dikotak-kotakkan dengan politik identitas, atau sudah sadar gitu bahwa yang penting itu adalah kesejahteraan dan kemajuan. Itu persoalannya, Pak Paul. Nah, jadi yang dua ini yang tetap bersaing, marginnya itu paling sekitar 2-3%. Jadi artinya sangat ketat sekali nanti antara, kalau misalkan katakanlah Johanis nggak lolos ke putaran kedua gitu ya, yang bertanding adalah misalkan Prabowo dengan Ganjar gitu. Nah ini ketat, Pak. Ini tinggal tergantung floating mass-nya ini larinya kemana gitu. Tapi melihat arogansi partai yang katanya partai nasionalis ini dengan menyebut calonnya itu sebagai petugas partai, masyarakat bisa kehilangan selera untuk memilih yang seperti itu, Pak. Ya. Wong dia cuma petugas kok, ngapain kita capek-capek milih jongosnya partai, kan gitu, Pak Paul. Ya. Masyarakat akan berpikir seperti itu, mending pilih betul-betul penguasa partai sekalian, kan gitu ya Pak Paul ya. Lebih baik seperti itu. Itu dugaan saya kan begitu. Jadi ya Pak. Itu saya juga Prabowo adalah dia pemilik, dia owner. Itu tadi dia user dari para gigolo dan lonte. Ya kan? Kan lebih baik sama dermonya sekalian. Ya itu dermonya lah. Bener nggak? Oh, saya kok punya feeling ini kan apa si Ganjar ini petugas partai, kayak kok punya feeling ini bakalan VP-nya ini bakalan si Puan. Jadi sekalian kalau itu terjadi, maka suara nasionalis kumpul jadi satu di situ. Maka si Prabowo vice presidennya Puan, itu cocok itu.
Beli langsung tuh, saudara. Saya sarankan Anda beli, putus langsung tuh. Satu partai. Bungkus. Satu partai. Ya, pokoknya siap-siap rezim Orde Baru kembali ke Indonesia. Mati. Jadi gini Pak Paul, ini kalau skenario gitu kita, awal Pak dari analis-analis politik ya. Bahwa dari sejak awal PDIP ini memang mau menjadikan pasangan Prabowo dengan Puan ini sebenarnya dari sejak awal seperti itu. Jadi misalkan begini Pak, ini andai-andai ya, bukan berarti harus benar gitu. Andai-andai misalkan ya Prabowo dengan kondisi yang sudah berusia juga, mungkin 2-3 tahun dia digantikan oleh Puan gitu sebagai presiden gitu, misalkan seperti itu. Ini skenario awal gitu ya. Betul. Jadi artinya ini, saya juga masih ragu ini, ketika PDIP mengajukan Ganjar sebagai capres, apakah benar-benar itu dari hati yang tulus dan serius gitu? Karena bisa juga nanti ada calon lain, kemudian si Tuan Putri inilah yang jadi wapresnya gitu. Ini bisa terjadi loh Pak Paul. Itu Pak Rajauti, itu kan skenario-nya USA. Sengaja si Joe Biden udah tua bangka gini dimajukin supaya Kamala Harris bisa naik. Kalau satu hari ya, dia mati. Mirip-mirip lah Pak, mirip-mirip dengan ini. Dengan polanya yang ada di sana Pak gitu. Iya, si Biden jalan aja udah udah ngalor ngidul, nggak jalan nggak bisa lurus. Jadi dia mati Kamala Harris. Prabowo Erik bagus Pak Andi. Prabowo Erik Thohir. Ya, itu ini ya, artinya ya berbagai macam kemungkinan ya. Kalau saya bilang sih faktor kalau Ganjar itu tergantung siapa wapresnya. Kalau Prabowo nggak peduli Pak siapa wapresnya. Kalau wapresnya dia pasti akan tetap posisinya tetap kuat gitu. Ya Prabowo harus memaafkan lah, terus angkat si Ahok, udah beres deh. Nah, bahkan ada isu hari ini yang viral bahwa pihaknya Johannes ini sedang melobi Ahok untuk menjadi wapres Kak gitu. Dulu kan, tapi nggak mungkin karena Ahok itu kan nggak mungkin, nggak ada masa, kurang masanya. Satu, masanya kurang Pak Paul. Yang kedua, kalau udah pernah kena pidana lebih dari berapa tahun itu nggak boleh tampil lagi di dunia politik. Nah itu Ahok akan terganjal di sana Pak Paul. Tapi si M. Taufik itu dia pernah di penjara karena korupsi malah jadi anggota dewan, gimana? Nah itu kan saya udah ngomong, saya kan udah bilang anggota DPR seumur hidup itu sampai mati ya, itu Muhammad Taufik. Itu sama matinya dia kan? Dia kan gitu, korupsi pemilu, masuk penjara. Iya, jadi memang masih kita lihatlah ini gimana ini. Apakah pencalonan yang kemarin itu cuma decoy, sebenarnya ada tujuan yang lain, kembali ke skenario awal seperti yang tadi kita bilang. Seperti skenario di Amerika gitu, Pak, gitu. Iya. Jadi kan Pak Paul, jadi kalau kita Ganjar jadi naik nih, JPZ Zoom ini gimana? Kita punya strategi gimana? Taktik kita gimana nih? Kita gimana enaknya? Kalau Prabowo Pak Ganjar nih. Nah Ganjar, kalau Ganjar naik beneran? Wah kalau Ganjar kita lihat, tapi 2024 kan saya bilang selanjutnya orang Indonesia harus mengurus. Maka Zoom ini akan murni jadi apologetika. Kita akan belajar Messianic Judaism. Zoom ini akan kembali ke fungsi awalnya untuk apologetika. Jadi kan kita berawalnya memang dari apologetika kan. Dijamin pasti seru apologetikanya, debat kusir apologetika. Tapi masalahnya ini udah pada mampu semua nih kan para tukang hujat yang ini kan yang ini kan kayak si Moko Ginta segala macam. Irena Handono sekarang udah nggak berani dia. So, kita jadiin si Teddy ini rabai. Kita punya rabai di JPZ. kita habisan Teddy jadi rabai. Iya, jadi rabai. Pak Teddy jadi rabai ya. Sunat nggak tapi Pak Teddy ya?